Halo guys, kenalin gue Upa. Gue mau sedikit cerita tentang long distance relationship. Ya, biasa disebut LDR. Sebenarnya gue nggak pernah ngebayangin kalau gue bakalan ngalamin LDR selama bertahun-tahun. Yaps, kita kenal pas reunian. Kami sama-sama alumni pondok, sama-sama satu pimpinan. Yang nggak sengaja dia ngechat lewat Facebook. Ya awalnya ini biasa aja, gue anggap menambah teman. Ya udah, ternyata sekian lama, sekian minggu, ternyata asik juga ya. Terus tiba-tiba dia nembak. Terus gue bilang, gue nggak mau pacaran. Kita tahu, sama-sama tahu, dalam agama itu nggak ada namanya istilah pacaran. Terus oke, kita ambil jalan komitmen. Terus gue sampai semester 2 dia melanjutin kuliahnya di luar kota. Dari situlah, setelah beberapa kali kita sempat ketemuan, terus kita LDR, sama-sama melanjutin kuliah. Gue kuliah di Kalimantan, terus dia kuliah di Jawa. Bulan demi bulan. Oh iya, dia kuliahnya apa sih istilahnya? Kuliah sambil mondok. Jadi di sana nggak dibolehin bawa alat elektronik seperti HP. Jadi kita tuh di awal-awal sempat kayak satu semester, sempat setahun baru ada komunikasi. Ya udah sih, ternyata awal-awal kami sama-sama yakin. Ternyata di semester berikutnya, namanya juga suatu hubungan kan, pasti ada struggle, masalah atau kesalahpahaman, atau mulai dari prasangka atau kita sama-sama sibuk. Ya wajar lah sebenarnya, namanya juga suatu hubungan. Terus dari situ kami sama-sama belajar menyikapi, mendewasakan diri, grow up bersama. Bahwa apa sih, kalau ada masalah gini loh, kata dia, kita udah sejauh ini loh, masa kita mau udahan? Di saat itu mungkin gue nggak ingat masalahnya kayak gimana. Intinya ada terbesit dan terucap, kalau lo nemuin yang lebih baik dari gue dan ikhlas ngelepas. Terus ya gitu dijawabnya. Terus ternyata kami masih lanjut tahun demi tahun. Udah banyak masalah yang udah kami lewatin, dari hal kecil sampai hal yang mungkin terbilang nyaris kami berakhir. Tapi ya itu,
kami saling menguatkan, saling mengingatkan tujuan awal kami apa. Dia adalah salah satu tempat terbaik gue curhat, salah satu tempat terbaik gue berkeluh kesah, salah satu tempat ternyaman gue bercerita dari hal yang penting sampai yang gak penting banget. Dia senantiasa mendengarkan, dan yes, dia adalah pendengar yang baik sekaligus penasehat yang baik. Kadang-kadang kalau gue bingung mau melangkah, mengambil keputusan, seringnya gue nanya, bagusnya gue gimana? Dia pasti mempertimbangkan, terus ngasih saran, gambaran kayak gimana. Dia adalah salah satu support system gue selama beberapa tahun terakhir ini. Mungkin dia adalah salah satu alasan gue bisa nyelesain pendidikan gue di perkuliahan. Ya walaupun kami melakukan LDR, gak pernah ketemu. Sebenarnya bisa ketemu pas Ramadan tiap tahun, cuman gue ngindarin. Supaya apa? Supaya kita sama-sama ngerasain gini loh, ternyata LDR selama bertahun-tahun. Terus gue gak pernah mau foto berdua. Karena apa? Gue takut kalau suatu saat hal terburuk yang sebenarnya gue gak mau. Namanya juga takdir, kita nggak tahu kita berjodoh apa enggak. Kita hanya bisa berusaha merencanakan. Tetap hanya Allah yang bisa memutuskan. Gue cuma bisa berusaha meminimalisir suatu hal yang bakalan jadi apa sih, yang bakalan nyakitin gue kalau seandainya kita memang bukan berjodoh. Makanya gue gak pernah mau foto. Supaya apa? Supaya kalau kita emang bukan ditakdirkan untuk bersama, berpisah, kita gak punya banyak kenangan gitu. And that's why setelah setengah tahun lebih gue lulus. Terus di bulan ini, Maret, seminggu yang lalu, dia baru diwisuda. Oh iya, gue diwisudanya bulan November, akhir November. Kita beda 1 tahun angkatannya. Karena dia pengabdian dulu, kalau gue habis kuliah baru ngambil pengabdian. Makanya beda setahun. Oh iya, di awal tahun dia ngubungin gue mau ada perlu. Terus gue pinjemin uang, katanya janjinya 20 Februari bakalan dibayar. Ternyata pas menjelang tanggal tersebut dia minta tenggat waktu lagi sebelum Ramadan. Terus gue jawab kenapa. Terus dari situlah dia nggak ada sama sekali ngebales chat gue atau ngabarin gue. Di situ terakhir dia on
terakhir aktif. Ya awal-awal gue biasa sih, pas bulan Februari. Ternyata seminggu, 2 minggu, akhirnya gue tuh kayak ada sesuatu yang hilang dari kebiasaan gue. Biasa kan kita itu, dia itu sering banget ngechat atau nelfon gue. Terus gue berusaha positive thinking, padahal itu gue udah gusar banget, gelisah, khawatir. Apa ini pertanda kalau dia ninggalin gue? Tapi gue berusaha, tuh udah nangis tuh, tapi gue berusaha untuk positive thinking. Mungkin HP-nya disita, gak ada tempat buat nelfon gue atau ngasih kabar. Masih positive thinking tuh. Dan sampai akhir detik ini, beberapa hari sebelum Ramadan, gue baru sadar, kok selama ini ya dia gak ada ngabarin. Setelah sekian lama, setelah berapa tahun, baru kali ini dia gak ada ngabarin gue sebulan lebih. Gue panik. Gue scroll WA di HP, ngechat satu persatu nomor dia yang dulu. Gue berharap ada yang aktif, ternyata centang satu semua. Terus di saat gue udah mau nyerah, ternyata ada tuh satu WA, ternyata itu punya mamanya. And then karena gue nggak terlalu mau berharap kan, jadi gue nggak ada nyebutin kalau gue siapanya dia. Terus gue cuma bilang keperluan gue, dianya kemana, kok nggak ada bisa dihubungin. Terus gue bilang kalau ada kepentingan gitu. Terus apa sih, nggak dijawab mamanya. Maksudnya balasan mamanya itu ngasih kalau dia udah wisuda. Gue baru tahu, padahal sebelumnya dia ngomong HP itu bisa dikasih atau diambil pas wisuda. Nah, dari situ gue mulai negative thinking, tapi gue berusaha sekuat mungkin buat positive thinking. Kali aja gitu. Terus mamanya ngabarin kalau hari Selasa dia pulang. Oke. Terus gue ucapin selamat ya atas wisudanya. Terus apa sih? Semoga selamat sampai, semoga pulang dengan, semoga pulang sampai dengan selamat. Terus mamanya balas amin. Itu terakhir chat mamanya. Terus itu mamanya hari Selasa. Terus hari Rabu baru gue sadar tuh terakhir aktif jam 12.34. Gue kira entah itu kuotanya habis atau gimana. Gue nggak ada kepikiran kalau itu diblok, soalnya foto profilnya masih ada. Hari-hari sampai hari Jumat. Wah, udah nggak bener nih, pikir gue. Namanya dia kemana? Kenapa gitu? Seharusnya kan dia udah sampai nih ke rumah, harusnya udah megang HP dong. Seharusnya udah bisa ngabarin gue. Panik nih. Ya udah. Terus gue pikir-pikir, mungkin udah jalannya kita berpisah seperti ini. Gue mencoba untuk merelakan semuanya. Yaps. Walaupun sebenarnya, oh my god, perjalanan LDR kita gak gampang loh. Masa iya ninggalin gue tanpa ada penjelasan, kabar sama sekali, tanpa ngasih tahu sebab
atau di mana letak kesalahan gue selama ini sampai dia niat kayak gini. Masa iya ninggalin gue dengan dia masih pinjam uang gue, belum dibayarnya lagi. Wah, gimana sih? Kan cowok itu janjinya yang dipegang, terus janjinya udahlah gak bisa lagi gue mikirin. Terus hari dimana gue berpikir sebenarnya gue mau nangis kejar, tapi buat apa ya gue nangis? Gue pikir lagi, kalau seandainya dia emang bener-bener ninggalin gue, toh dia juga yang rugi. Gue udah sebaik ini loh, gak bakalan ada lagi perempuan di luar sana yang sama kayak gue. Bukannya gue mau mau menyombongkan atau mengunggulkan diri gue, tapi dilihat dari segi pengorbanan gue itu banyak loh, gak gampang loh. Yaps. Terus karena tempat curhat gue udah hilang dan gue nggak tahu kemana lagi mau curhat, mau cerita panjang lebar, ya udah gue buat video ini supaya gue ingat atau gue bisa ngulang, oh ternyata sakit ya. Sakitnya tuh di letaknya kayak lo lagi sayang-sayangnya terus lo tiba-tiba ditinggalin gitu. Oh my god, gue nggak pernah kepikiran kayak gini. Gue kepikirannya tuh mungkin kalau kita udah berakhir pasti ada penjelasan, kalimat pamit terakhir, kalimat ya perpisahan lah seperti biasanya.